Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua bentuk hidayah yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada manusia. Yang pertama adalah hidayatul irsyad wal bayan, dan yang kedua adalah hidayatul taufik wal amal. Hidayatul irsyad wal bayan adalah hidayah berupa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang berisi penjelasan-penjelasan tentang kebenaran. Yang kedua adalah hidayatul taufik wal amal, yaitu hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu melaksanakan petunjuk-petunjuk kebenaran yang telah sampai penjelasannya kepada kita semua. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya orang-orang ataupun manusia diberikan nikmat hidayatul irsyad wal bayan, akan tetapi tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat hidayatul taufik wal amal. Kita bisa melihat realitas kehidupan umat Islam, ya. Banyak umat Islam yang memahami tentang pentingnya melaksanakan syariat-syariat Islam. Tetapi mereka kemudian tidak mampu melaksanakan kebenaran-kebenaran yang sebenarnya telah sampai penjelasannya kepada mereka. Itu karena apa? Tentunya karena tidak sampai kepada mereka hidayatul taufik wal amal, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ia mampu melaksanakan kebenaran-kebenaran yang telah ia ketahui. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat ya, sejarah ataupun sirah nabawiyah di mana paman Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib, orang yang sangat dicintai oleh Nabi. Karena ia orang yang telah merawat Nabi, dia juga merupakan salah satu penyokong utama dakwah Nabi pada awal-awal ketika Nabi berdakwah di kota Mekah. Akan tetapi, meskipun Abu Thalib sebenarnya mengetahui tentang kebenaran Islam, telah sampai hidayah irsyad wal bayan kepadanya, sampai kemudian ia wafat dalam keadaan tidak berislam. Sehingga ini yang kemudian menyebabkan Nabi bersedih. Maka Allah kemudian mengatakan di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang kamu cintai, dan sesungguhnya Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Allah kehendaki, dan Allah yang paling mengetahui siapakah yang berhak menerima hidayah. Jadi hidayah adalah hak mutlak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingin mendapatkan hidayatul taufik wal amal, maka tentunya kita harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa bersemangat ya, menjalankan segala aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita menjalankan aturan-aturan Allah, maka kita akan dekat dengan Allah dan Allah akan memberikan hidayatul taufik wal amal kepada kita semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal tentunya yang bisa kita laksanakan agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tentunya ketika kita ingin dekat dengan Allah, maka jangan jauh-jauh dari rumah Allah, dari masjid. Utamanya yang di bulan suci Ramadan, maka tentunya kita harus senantiasa mendekatkan diri kita dengan masjid. Ketika kita dekat dengan masjid, maka hati kita akan terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita agar jangan jauh-jauh dari Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalamullah. Dengan kita membaca Al-Quran juga hati kita akan terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya Allah akan memberikan kepada kita hidayah taufik wal amal sehingga kita kemudian dapat ringan melakukan kebenaran-kebenaran yang telah kita ketahui bersama keutamaannya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, surat Al-Hasyr ayat 19, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita semua, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah dan Allah menjadikan dirinya lupa kepada diri mereka sendiri, wa ulaika humul fasiqun. Dan Allah mengelompokkan mereka ke dalam orang-orang yang fasik.
Orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang tidak bersemangat menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menjadikan dirinya lupa kepada mereka sendiri. Ibnu Qayyim mengatakan orang yang lupa kepada diri sendiri adalah orang ini tidak mampu mengambil sesuatu yang bermanfaat dari kehidupannya. Dan kemudian mereka akan dikelompokkan dalam kelompok orang-orang yang fasik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua senantiasa mampu menjalankan aturan-aturan Allah sehingga kita diberikan hidayatut taufik wal amal dan mampu melaksanakan kebenaran-kebenaran yang telah kita yakini keutamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.